Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ray Bareng, tim yang akan membantu men-scale up bisnismu di dunia digital marketing, khususnya TikTok Ads. Jadi kami di video ini ingin istilahnya menjelaskan, dan kami akan memaparkan realita ya. Kita bicara realita, bukan seperti di orang-orang di sosial media yang pamer GMV dan seterusnya, miliaran dan seterusnya, enggak. Tapi kita diskusi by realita yang kami pegang. Ini adalah salah satu klien kami yang memulainya dari nol, dari pemula, bahkan beliau itu belum ada penjualan sama sekali, karena beliau itu sebenarnya produsen di sektor fashion, tapi dia tidak atau belum bisa untuk menjual di platform TikTok atau di online. Oleh karenanya minta tolong ke kami, padahal beliau produsen juga sudah cukup besar. Jadi minta tolong kami agar bisa untuk men-scale up ataupun kita bisa berekspansi produknya itu di platform online, khususnya ini di TikTok. Jadi ini kami ngambil klien ini atau kita menerima ini belum ada 1 bulan ya, belum ada 1 bulan. Kita akan lihat secara real gimana realitanya sebenarnya gitu ya, biar teman-teman itu ketika ada pameran di luar sana yang berekspektasi tinggi dan seterusnya itu tidak mudah tergiur. Jadi kalau kami di tim Ray Bareng itu objektif, sesuai dengan realita, sesuai dengan analisa, dan juga tentunya kita membangun step by step dari awal, dari nol, dari fundamental, kemudian naik ke tangga 1, naik ke tangga 2, dan seterusnya hingga kita itu ada order dan seterusnya. Itu. Nah, ini belum ada 1 bulan, jadi kemarin penjualannya pun itu dimulai dari nol. Produk-produknya itu penjualannya dari nol. Kemudian ini adalah dashboard, tak refresh dulu ya, biar teman-teman juga memahami bahwa ini bukan inspect element, karena kadang-kadang orang itu ada yang pamer inspect element. Ini 20 hari terakhir atau ini belum ada sebulan sebenarnya. Nah, realitanya ketika kami membangun toko dari nol ya di salah satu brand fashion, itu kami sekitar ini seminggu 2 mingguan ya, seminggu 2 mingguan, masih jalan seminggu 2 minggu, sekitar 2 minggu lah, belum ada. Ini tanggal 20, ini sekitar mulainya tanggal 7, berarti ya sekitar segitulah, seminggu 2 minggu. Nah, ini dapat GMV-nya 11 juta, pembelinya 66, SKU yang dipesan 72. SKU yang dipesan dan pembeli kenapa ada bedanya? Itu pertama ya, pembeli itu hitungannya adalah orangnya, orang yang beli. Jadi jumlah pembelinya itu 66, tapi SKU yang dipesan, barang yang dipesan itu lebih dari itu. Maksudnya gimana? Ternyata ada orang itu yang beli lebih dari 1 gitu. Ada orang yang beli lebih dari 1 orang kadang beli 2, beli 3, dan seterusnya. Nah, ini pengunjungnya sekitar segini. Dan ketika kami pertama kali ngiklan dari klien kami yang mulai dari nol, itu ada pelanggaran juga teman-teman. Pelanggarannya apa? Nah, kita bisa untuk antisipasi juga kan teman-teman. Jadi pelanggarannya di klien kami ini untuk pembelajaran juga kepada teman-teman. Ternyata pelanggarannya itu terlebih di bagian pengiriman teman-teman. Ini pengiriman, bayangkan. Nah, itu yang jadi pelanggaran itu di bagian pengiriman. Kenapa pengiriman? Karena pengirimannya lambat. Karena memang tidak istilahnya tidak siap atau belum siap. Klien kami belum siap karena dia produsen, kemudian variasinya banyak ya. Belum ngerti mana yang paling laris. Ketika kami iklankan ternyata oh yang laris ini. Nah, gitu loh. Yang laris ternyata 1 produk, 2 produk yang variannya ini. Kemudian ternyata dia di saat itu belum stok banyak produknya yang varian itu.
sehingga itu ada keterlambatan di sini. Ya, 2 metriknya pengirimannya jadi lambat proses produksinya. Tapi sekarang dia sudah mulai stok. Dia sudah mulai stok produksinya sehingga ketika ada orderan dia akan langsung kirim karena dia produsen bukan reseller. Nah, ya memang realitanya seperti itu. Istilahnya konflik, kemudian tantangan, problem ketika kita jualan di TikTok itu nggak semulus dari awal, itu nggak semulus yang kita kira. Tapi kalau kita tetap berbenah, kita bisa untuk terus berkembang. Dan ini nanti tetap kami iklankan, dan semoga nanti kita juga akan update sebulan kemudian, 2 bulan kemudian performanya kayak gimana. Itu untuk brand fashion yang kami pegang dari klien kami yang juga produsen ini. Ini untuk pembelajaran teman-teman. Jadi contoh termasuk pusat pelanggaran ini atau dapat pelanggaran karena pengirimannya lambat. Ini jadi trigger teman-teman agar gimana produk teman-teman nanti kalau mulai dari nol itu tidak sampai pengirimannya terlambat. Gimana pengiriman terlambat itu? Biasanya lebih dari 3 hari. Seharusnya idealnya itu kalau orderan, contoh hari ini ada orderan sebelum jam 12 siang, itu sebisa mungkin dikirim pada hari itu juga. Tapi kalau orderannya itu setelah jam 12 siang, itu bisa dikirim besok. Nah itu idealnya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat TikTok itu ada trigger untuk kayak gini, ada mendesak, ini perlu dikirim sudah berapa hari. Ini padahal masih kemarin ya gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini realita yang istilahnya perlu kita ketahui. Dan kemudian juga kami ngiklannya, kami kolaborasikan antara GMV Max dan TikTok Ads Manager. Nah, TikTok Ads Manager di sini, kemudian ada juga GMV Max-nya ya. Kalau GMV Max di bagian pemasaran ini, kemudian iklan Tukoy. Nah, GMV Max itu apa? GMV Max agar kita istilahnya lebih kita lebih ringan ya, dalam kayak gini. Kita lebih ringan untuk menjalankan iklan, kemudian fitur-fiturnya juga. Ini contoh kemarin itu ada 6 pesanan, ya tidak masalah. Tapi JP-nya 14.000, dia ngambil margin profit sekitar 30.000 sampai 50.000. Jadi dapat segini, JP segini sudah lumayan. Ya, itu contoh teman-teman, itu contoh proses itu pasti berlanjut dan tidak ada proses langsung istilahnya langsung boom, itu nggak ada. Yang terpenting kita tahu skemanya, itu skema dari awal seperti apa, dari nol, dari build akun dan seterusnya. Itu yang jadi trigger kita bisa lebih maksimalkan penjualan gitu. Nanti kami update untuk klien-klien kami selanjutnya ya. Jadi yang brand fashion nanti mungkin kita audit juga, kita bedah dari klien kami yang brand lain, semoga juga bisa menjadi pembelajaran dari teman-teman. Yang terpenting tadi, pertama akunnya harus disiapkan secara rapi, kemudian teman-teman juga harus siap ketika nanti ada orderan yang membludak ya, karena kita mainnya juga diposting dengan iklan GMV Max ataupun TikTok Ads Manager. Dengan iklan biasanya penjualan akan meningkat kalau kita ngerti cara iklan yang benar. Nah, ketika penjualan meningkat, kalau kita nggak siap produknya atau kita proses produksinya lambat, itu nanti juga akan kena pelanggaran seperti tadi. Ya, tidak masalah, memang itu berproses, tidak masalah. Jadi lambat laun kita bisa perbaiki sehingga kita mencapai toko yang ideal sesuai dengan standar TikTok. Kalau teman-teman istilahnya sudah punya produk sendiri atau teman-teman belum punya produk kemudian masih afiliator, teman-teman bisa belajar dengan kami tim Red Barang secara private ya. Kita belajar one by one, kami tidak buka seminar, jadi kita cukup diskusi 4 mata karena studi kasus setiap klien berbeda-beda, itu lebih detail dan insya Allah itu juga akan lebih bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu teman-teman, semoga manfaat. Dari kami tim Red Barang ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.